Jamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Ridman Givar Wirakdo dengan NIM 2021111114. Saya Ramadhan Putra dengan NIM 2021 Saya Muhammad Irfan dengan NIM 2021 1111036. Next, kami akan mempresentasikan chapter 4 yaitu Analyzing Investing Activities. Next lagi. Baik, yang pertama di Analyzing Investing Activities. Pertama ada Introduction to Current Asset, ada Cash Equivalent, Receivable, Prepaid Expense. Lalu ada Inventories, dalamnya ada Inventory Accounting and Valuation. Lalu ada Analyzing Inventories. Lalu ada Introduction to Long Term Asset, dalamnya ada Accounting for Long Term Asset dan Capitalizing versus Expensing. Lalu ada Plan Asset and Natural Resources, dalamnya ada Valuation, Analysis, Depreciation and Depletion. Lalu ada Intangible Asset, yaitu dalamnya ada Accounting for Intangibles. Lalu ada Analyzing Intangibles, the Goodwill, lalu Unrecorded Intangible and Contingencies. Lalu ada Asset Revaluation under IFRS, yaitu dalamnya ada Accounting Treatment, Revaluation Disclosure, lalu ada Analysis Implication. Next. Yang pertama ada Introduction to Current Asset. Next. Current Asset yaitu aset lancar mencakup kas dan aset lain yang dapat diubah menjadi uang tunai, biasanya dalam operating cycle perusahaan. Ini adalah proses di mana perusahaan berkonversi kas menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi kas sebagai bagian dari aktivitas operasi berkelanjutan. Bagi perusahaan manufaktur, hal ini memerlukan pembelian bahan mentah, konversi menjadi barang jadi, dan kemudian menjual dan mengumpulkan uang tunai dari piutang. Uang tunai mewakili titik awal dan titik akhir dari siklus operasi. Pengoperasian siklus digunakan untuk mengklasifikasikan aset dan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Saat ini sebagai aset lancar diharapkan akan dijual, dikumpulkan, atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi mana saja yang lebih panjang. Satu contoh umumnya adalah kas setara kas, piutang jangka pendek, surat berharga jangka pendek, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Next. Kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar disebut modal kerja. Modal kerja adalah pedang bermata dua perusahaan, memerlukan modal kerja agar dapat bekerja secara efektif beroperasi. Namun modal kerja mahal karena harus dibayar dan memerlukan hal lain, biaya operasional seperti kerugian kredit pada piutang dan biaya penyimpanan dan logistik untuk persediaan. Banyak perusahaan berupaya meningkatkan profitabilitas dan arus kas, mengurangi investasi pada aset lancar melalui metode seperti kredit efektif, penjaminan emisi dan penagihan piutang, dan manajemen inventaris tepat waktu. Selain itu, perusahaan mencoba membiayai sebagian besar aset lancar melalui dana lancar kewajiban seperti hutang lancar, akrual, dalam upaya mengurangi modal kerja. Karena dampak aset lancar dan kewajiban lancar terhadap likuiditas dan laba. Di sini ada operating cycle, yaitu siklus operasional,
adalah periode waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengonversi persediaan menjadi uang tunai melalui aktivitas operasional, termasuk pembelian bahan baku, produksi penjualan, dan penerimaan pembayaran. Di situ ada operating cycle, yaitu dari cash, lalu purchase of goods and service, lalu holding or manufacture interval ke inventory, lalu dijual menjadi receivable, lalu collection interval menjadi cash lagi, begitu seterusnya. Next. Cash, selanjutnya ada cash and cash equivalent. Cash adalah aset paling liquid, mencakup mata uang yang tersedia dan dana simpanan. Cash equivalent adalah investasi jangka panjang yang sangat liquid dan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Dan yang kedua, sudah memiliki hampir jatuh tempo sehingga memiliki risiko minimal terhadap perubahan harga pergerakan suku bunga. Investasi ini biasanya memiliki jangka waktu 3 bulan atau kurang. Contoh setara kas adalah surat utang jangka pendek, surat berharga, dan dana pasar uang. Setara uang tunai seringkali berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Kelebihan uang tunai, konsep likuiditas penting dalam analisis laporan keuangan. Cara likuiditas kami berarti jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dan jumlah uang tunai yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Next. Selanjutnya ada receivable, yaitu atau piutang, adalah jumlah yang harus diterima oleh perusahaan yang berasal dari penjualan produk atau jasa, atau dari penyaluran uang sebagai pinjaman kepada perusahaan lain. Penerimaan rekening dapat merujuk pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul dari penjualan produk dan layanan. Sifat buruk piutang wesel mengacu pada janji tertulis formal mengenai hutang yang jatuh tempo, yakni piutang lain-lain seringkali memerlukan pengungkapan terpisah berdasarkan sumbernya, termasuk piutang dari perusahaan afiliasi, pejabat perusahaan, direktur perusahaan, dan karyawan. Perusahaan dapat menetapkan piutang tanpa adanya penagihan resmi dari debitur. Misalnya, biaya yang timbul terakumulasi berdasarkan kontrak biaya plus biaya tetap atau beberapa jenis kontrak lainnya. Biasanya secara keseluruhan dicatat sebagai piutang pada saat diperoleh, meskipun belum ditagihkan kepada pelanggan. Selain itu, bagian pengembalian pajak seringkali diklasifikasikan sebagai piutang. Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar diharapkan dapat ditagih dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih panjang. Di dalam receivable ada valuation of receivable dan analyzing receivable. Next. Yang pertama ada valuation receivable. Penting untuk menganalisis piutang karena dampak terhadap aset perusahaan, posisi, dan aliran pendapatan. Kedua dampak ini saling berkaitan. Pengalaman menunjukkan hal itu. Perusahaan tidak menagih seluruh piutangnya, sedangkan keputusan mengenai kolektibilitas dapat diambil setiap saat. Kolektibilitas piutang sebagai suatu kelompok paling baik diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, dengan penyisian yang sesuai dengan kondisi perekonomian, industri, dan debitur saat ini. Resiko dalam analisis ini adalah bahwa pengalaman masa lalu mungkin tidak dapat menjadi alat prediksi yang memadai. Kerugian di masa depan atau gagal memperhitungkan sepenuhnya kondisi saat ini. Kerugian dengan piutang dapat menjadi besar dan mempengaruhi aset lancar bersih saat ini dan masa depan. Dalam praktiknya, perusahaan melaporkan piutang sebesar nilai realisasi bersih. Total jumlah piutang dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Estimasi manajemen mengawinkan penyisian piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman, kekayaan pelanggan, ekonomi harapan perusahaan dan industri, serta kebijakan pengumpulan.
Akun yang tidak tertagih adalah dihapuskan terhadap penyisian. Sering dilaporkan sebagai pengurangan piutang dalam neraca. Dan perkiraan kerugian dimasukkan dalam beban operasional saat ini. Penilaian kualitas laba seringkali dipengaruhi oleh analisis piutang dan piutangnya kolektibilitas. Analisis harus waspada terhadap perubahan dalam akun penyisian dihitung relatif terhadap penjualan piutang atau kondisi industri pasar. Next. Selanjutnya ada analyzing receivable. Sedangkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen memberikan jaminan atas validitasnya. Piutang, analisis kami harus mengenali kemungkinan kesalahan dalam penilaian piutang tersebut koleksi pamungkas. Kita juga harus waspada terhadap insentif manajemen dalam pelaporan, tingkat pendapatan dan aset yang lebih tinggi. Dalam hal ini, ada dua pertanyaan penting yang kita hadapi analisis piutang. Ada tiga, yaitu ada collection risk, authenticity of receivable, dan securitization of receivable. Untuk collection risk, sebagian besar penyisian piutang tidak terdagih didasarkan pada pengalaman masa lalu. Meskipun mereka memberikan kelonggaran bagi perekonomian industri dan negara berkembang saat ini dan yang sedang berkembang dengan keadaan debitur, dalam praktiknya manajemen cenderung lebih mementingkan masa lalu. Pengalaman tidak lain karena kondisi ekonomi dan industri yang sulit untuk dilakukan meramalkan. Analisis kita harus mengingat bahwa pendekatan ini bersifat formula untuk menghitung penyisian piutang tak tertagih, nyaman dan praktis. Hal ini mencerminkan penilaian mekanisme yang dihasilkan kesalahan. Analisis harus bergantung pada pengetahuan kita tentang kondisi industri, menilai secara andal penyisian piutang tak tertagih. Selanjutnya yang kedua ada authenticity of receivable. Iuran piutang dalam laporan keuangan atau catatan biasanya tidak cukup untuk memberikan petunjuk yang dapat diandalkan mengenai apakah piutang asli, jatuh tempo, dan dapat dilaksanakan. Pengetahuan tentang praktik industri dan sumber tambahan informasi digunakan untuk jaminan tambahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keaslian adalah hak pengembalian barang dagangan. Pelanggan di industri tertentu seperti majalah, buku teks, atau mainan industri menikmati hak pengembalian barang dagangan yang besar. Analisis harus memungkinkan mengembalikan hak istimewa. Hak istimewa pengembalian yang liberal dapat menurunkan kualitas piutang. Yang ketiga ada securitization of receivable. Masalah analisis penting lainnya muncul ketika perusahaan menjual seluruh atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga yang biasanya membiayai perusahaan tersebut. Penjualan dengan menjual obligasi ke pasar modal. Penagihan piutang tersebut menyediakan sumber imbal hasil obligasi tersebut. Praktik seperti ini disebut sekuritisasi. Penjualan piutang kepada bank atau perusahaan pembiayaan komersial disebut anjak piutang. Piutang dapat dijual dengan atau tanpa jaminan kepada pembeli. Recourse mengacu pada jaminan kolektibilitas. Penjualan piutang dengan recourse tidak secara efektif mengalihkan risiko kepemilikan piutang dari penjual. Piutang dapat dikeluarkan dari neraca hanya jika perusahaan yang menjual piutangnya menyerahkan seluruh kendali atas piutang tersebut pada pembeli independen yang memiliki kekuatan finansial yang memadai. Ini berarti selama pembeli mempunyai jenis bantuan atau hak apapun, perusahaan penjual mempunyai hak tetap atas piutang tersebut. Maka perusahaan penjual piutang harus terus dicatat sebagai aset dan liabilitas kompensasi jumlah yang terjual. Next. Selanjutnya ada prepaid
expense, biaya yang dibayar di muka, adalah pembayaran di muka untuk layanan atau barang yang belum diterima. Biaya dibayar di muka atau pembayaran di muka atas jasa barang yang belum diterima. Contohnya adalah seperti pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Biaya dibayar di muka biasanya diklasifikasikan dalam aset lancar karena jasa yang jatuh tempo, yang sebaliknya memerlukan penggunaan aset lancar. Next. Selanjutnya materi selanjutnya adalah tentang inventaris. Next lagi. Yang pertama ada inventory accounting and valuation. Inventory atau inventaris adalah barang yang disimpan untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Ada inventory cash flow, yaitu ada 3, yaitu first in first out, last in first out, dan average cost. Yang pertama, first in first out atau FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang terjual. Dalam hal ini, unit-unit tersebut adalah unit-unit yang berada pada awal periode. Selanjutnya ada last in first out. Berdasarkan asumsi biaya persediaan LIFO, unit terakhir dibeli adalah yang pertama dijual. Dan yang terakhir ada average cost. Metode ini mengasumsikan bahwa unit dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung HPP dan persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang sederhana. Next. Analyzing inventories. Di analyzing inventories ada 7, yaitu yang pertama inventory costing effect on profitability, lalu inventory costing effect on the balance sheet, inventory costing effect on cash flow. Yang keempat ada other issues in inventory valuation. Kelima, inventory costing for manufacturing companies and the effect of production increase. Dan terakhir ada lower of cost or market. Next. Inventory costing effect on profitability. Seperti yang dilihat dalam contoh yang disajikan di sini, laba kotor dapat dipengaruhi oleh laba perusahaan. Pilihan metode penetapan biaya persediaannya pada periode kenaikan harga, FIFO menghasilkan produksi yang lebih tinggi laba kotor dibandingkan LIFO karena biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualan dengan harga pasar saat ini. Hal ini terkadang disebut sebagai keuntungan bayangan FIFO karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari dua komponen laba ekonomi dan memegang keuntungan. Keuntungan ekonomi sama dengan jumlah unit yang terjual dikalikan selisih antara harga jual dan biaya penggantian persediaan. Diperkirakan berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Selanjutnya, inventory costing effect on balance sheet. Dalam periode kenaikan harga dan dengan asumsi perusahaan belum pernah dilikuidasi sebelumnya lapisan persediaan yang lebih tua. LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang signifikan, jauh lebih rendah daripada biaya pergantian. Akibatnya, neraca untuk perusahaan LIFO tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang dimiliki perusahaan dalam inventarisnya. Dalam ini, John Deere misalnya baru-baru ini melaporkan persediaan berdasarkan perhitungan biaya LIFO hampir 2 miliar. Sedangkan persediaan ini dinilai berdasarkan FIFO. Jumlah yang dilaporkan akan menjadi 3 miliar dolar, peningkatan sebesar 50%, lebih dari 1 miliar dolar. Modal yang diinvestasikan dihilangkan dari neracanya. Next. Selanjutnya ada inventory
Selanjutnya ada inventory costing effect on cash flow. Peningkatan laba kotor berdasarkan FIFO juga menghasilkan pendapatan sebelum pajak yang lebih tinggi. Dan akibatnya kewajiban pajak lebih tinggi. Dalam periode kenaikan harga, perusahaan bisa terjebak dalam tekanan arus kas. Mereka membayar pajak yang lebih tinggi dan harus mengganti persediaan yang dijual dengan biaya pergantian lebih tinggi dari biaya pembelian awal. Hal ini dapat menyebabkan masalah likuiditas. Sebuah permasalahan yang sangat akut pada periode inflasi yang tinggi pada tahun 1970-an. Salah satu alasan yang sering dikemukakan untuk menerapkan LIFO adalah pengurangan pajak tanggung jawab pada periode kenaikan harga. Namun IRS mewajibkan perusahaan yang mewajibkan penetapan biaya persediaan LIFO untuk tujuan perpajakan, juga menggunakan untuk pelaporan keuangan. Ini adalah aturan kesesuaian LIFO. Perusahaan yang menggunakan perhitungan biaya persediaan LIFO diharuskan mengungkapkan jumlah pada persediaan mana yang akan dilaporkan. Seandainya perusahaan menggunakan persediaan FIFO biaya. Seperti contoh gambar, persediaan LIFO dilaporkan dari neraca sebesar $199 juta. Punya perusahaan menggunakan perhitungan biaya persediaan FIFO. Jika menggunakan FIFO, dilaporkan sebesar $3.001 juta. Selisih $1.002 juta adalah cadangan LIFO. Ini adalah jumlah yang digunakan persediaan dan pendapatan sebelum pajak. Berkurang karena perusahaan mengadopsi LIFO dengan asumsi tarif pajak 35%. Diri telah menghemat lebih dari $350 juta atau $102 juta dikali 35%. Melalui penggunaan biaya persediaan LIFO selama setahun 2004, cadangan LIFO meningkat sebesar 52 juta. Untuk tahun 2004, biaya persediaan LIFO penurunan pendapatan belum pajak sebesar $52 juta dan penurunan pajak sebesar 18 juta. 52 juta dikali 35% tarif pajak. Oleh karena itu, penurunan pendapatan bersih adalah $34 juta pada tahun itu. Selanjutnya, other issues in inventory valuation. Yang pertama, analytical restatement of LIFO to FIFO, yaitu ketika laporan keuangan tersedia menggunakan LIFO, dan jika LIFO adalah metode yang disukai dalam analisis kami. Laporan laba rugi tidak memerlukan penyesuaian besar karena harga pokok penjualan mendekati harga pokok saat ini. Yang kedua ada analytical restatement of FIFO to LIFO. Penyesuaian dari FIFO ke LIFO sayangnya tentu saja melibatkan asumsi penting, dan oleh karena itu mungkin rentan terhadap kesalahan. Ingatlah bahwa keuntungan FIFO mencakup keuntungan penyimpanan persediaan awal. Next. Selanjutnya, di analyzing inventories ada inventory costing for manufacturing companies and the effect of production increase. Di sini the cost of inventory manufacturing terdiri dari 3, yaitu ada raw material, terus ada labor dan overhead. Raw material adalah sebuah material awal sebelum barang tersebut dibuat. Lalu ada tenaga kerja untuk membuat barang tersebut. Lalu yang keempat ada overhead. Lalu selanjutnya ada lower of cost or market, yaitu prinsip penilaian persediaan yang diterima secara umum adalah menilai pada nilai yang lebih rendah biaya atau pasar. Ungkapan sederhana ini menutupi kompleksitas dan beragamnya alternatif yang menjadi subjeknya.
Next. Selanjutnya ada materi Introduction to Long Term Asset yang akan dibacakan oleh Ramalian. Yang pertama, accounting for long term asset, yaitu ada capitalization, allocation, and impairment. Proses akuntansi aset jangka panjang melibatkan 3 kegiatan yang berbeda: kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Kapitalisasi adalah proses penundaan biaya yang terjadi dalam periode saat ini, tetapi manfaatnya diharapkan akan berlanjut ke satu atau lebih periode di masa depan. Kapitalisasi adalah yang menciptakan rekening aset. Alokasi adalah proses menghabiskan secara berkala biaya yang ditunda ke satu atau lebih periode bermanfaat masa depan yang diharapkan. Proses alokasi ini disebut depresiasi atau aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan defleksi untuk sumber daya alam. Penurunan nilai adalah proses menurunkan nilai buku aset ketika arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk memulihkan biaya yang tersisa yang dilaporkan dalam neraca. Bagian ini membahas masing-masing dari 3 kegiatan akuntansi ini. Yang pertama, kapitalisasi. Aset jangka panjang diciptakan melalui proses kapitalisasi, berarti mencatat aset tersebut dalam neraca keuangan daripada langsung mencatat biayanya dalam proses laporan laba rugi. Untuk aset fisik seperti PPE atau Property, Plant and Equipment, proses ini relatif sederhana. Aset dicatat dengan harga beli, namun untuk aset lembut seperti riset dan pengembangan, iklan, dan biaya upah, kapitalisasi lebih sulit. Meskipun semua biaya tersebut dianggap menghasilkan manfaat dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk dicatat sebagai aset, baik jumlah manfaat di masa depan maupun umur manfaatnya tidak dapat diukur dengan dapat diandalkan. Oleh karena itu, biaya aset yang lembut yang dikembangkan secara internal segera dibebankan dan tidak dicatat dalam neraca. Alokasi adalah penugasan berkala biaya aset ke beban selama umur manfaat yang diharapkan atau periode manfaat. Alokasi biaya disebut depresiasi jika diterapkan pada aset tetap berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresiasi untuk sumber daya alam. Setiap istilah ini mengacu pada alokasi biaya. Perlu diingat bahwa alokasi biaya adalah proses untuk mencocokkan biaya aset dengan manfaatnya, bukan proses penilaian. Nilai tercatat aset atau nilai terkapitalisasi dikurangi alokasi biaya akumulasi tidak harus mencerminkan nilai wajar. Selanjutnya, impairment atau penurunan nilai. Ketika arus kas yang diharapkan kurang dari nilai tercatat aset atau biaya dikurangin akumulasi depresiasi, maka aset dianggap mengalami penurunan nilai dan diakui penurunan nilainya sehingga mencapai nilai pasar wajar atau jumlah yang diharapkan dari arus kas yang didiskonto. Efeknya adalah mengurangi nilai tercatat aset dalam neraca keuangan dan mengurangi keuntungan sejumlah yang sama. Nilai pasar wajar aset selanjutnya menjadi biaya baru dan didepresiasi selama sisa umur manfaatnya. Aset tidak dinaikkan nilai jika arus kas yang diharapkan membaik kemudian. Selanjutnya ada capitalization versus expensing, financial statement and ratio effect. Di dalamnya ada 4 poin, yaitu effect of capitalization on income, effect of capitalization for return on investment, effect of capitalization on solvency ratios, effect of capitalization on operating cash flow. Yang pertama, effect of capitalization on income. Kapitalisasi memiliki 2 efek pada laporan keuangan. Pertama, ini menunda pengakuan biaya dalam laporan laba rugi. Artinya, kapitalisasi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi pada periode akuisisi, tetapi pendapatan yang lebih rendah pada periode selanjutnya,
dibandingkan dengan pengeluaran biaya secara langsung. Kedua, kapitalisasi menghasilkan serangkaian pendapatan yang lebih stabil. Mengapa pengeluaran langsung menghasilkan serangkaian pendapatan yang fluktuatif? Jawabannya adalah volatilitas muncul karena pengeluaran modal seringkali berkelompok, terjadi secara tiba-tiba daripada terus-menerus, sementara pendapatan dari pengeluaran ini diperoleh secara stabil dari waktu ke waktu. Sebaliknya, alokasi biaya aset selama periode manfaat menghasilkan angka pendapatan akrual yang lebih stabil dan merupakan ukuran kinerja perusahaan yang lebih stabil dan bermakna. Selanjutnya, effect of capitalization for return on investment. Kapitalisasi mengurangi volatilitas dalam ukuran pendapatan dan demikian pula rasio pengembalian investasi. Ini mempengaruhi baik pembilang atau pendapatan maupun penyebut atau basis investasi dari rasio pengembalian investasi. Sebaliknya, pengeluaran biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan volatilitas pendapatan. Volatilitas yang meningkat dalam pembilang atau pendapatan diperbesar oleh penyebut yang lebih kecil atau basis investasi, mengarah pada rasio pengembalian yang lebih fluktuatif dan kurang bermanfaat. Pengeluaran biaya juga memperkenalkan bias dalam ukuran pendapatan karena pendapatan diestimasi terlalu rendah pada tahun akuisisi dan terlalu tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, effect of capitalization on solvency ratios. Dalam pengeluaran biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas mencerminkan kinerja perusahaan lebih buruk dari seharusnya. Hal ini terjadi karena pengeluaran biaya secara langsung menganggap ekuitas untuk perusahaan dengan aset produktif. Selanjutnya, effect of capitalization on operating cash flow. Ketika biaya aset dikeluarkan secara langsung, mereka dilaporkan sebagai aliran kas operasi. Sebaliknya, ketika biaya aset dipertimbangkan sebagai investasi atau kapitalisasi, mereka dilaporkan sebagai aliran kas investasi. Artinya, pengeluaran biaya aset secara langsung memberikan gambaran aliran kas operasi yang terlalu tinggi dan aliran kas investasi yang terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Selanjutnya ada plan assets and natural resources. Valuing plan assets and natural resources mencakup valuing property, plant and equipment, dan valuing natural resources. Aset properti, peralatan, dan tanah adalah aset tetap yang bersifat tidak lancar dan berwujud yang digunakan dalam proses manufaktur, perdagangan, atau pelayanan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, aset-aset ini memiliki umur manfaat yang diharapkan melampaui satu periode. Aset-aset ini dimaksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak diperbolehkan untuk dijual dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Nilai atau potensi pelayanan mereka berkurang seiring dengan penggunaannya dan umumnya merupakan aset operasional terbesar. Properti merujuk pada biaya real estate, pabrik merujuk pada bangunan dan struktur operasional, dan peralatan merujuk pada mesin yang digunakan dalam operasi. Properti, peralatan, dan tanah juga disebut sebagai aset PPT, aset modal, dan aset tetap. Valuing property, plant and equipment. Prinsip biaya historis ditetapkan saat menilai properti, peralatan, dan tanah. Penilaian biaya historis mengimplikasikan bahwa sebuah perusahaan awalnya mencatat aset dengan harga belinya. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi yang dapat digunakan atau dapat difungsikan dan lokasi seperti pengiriman, pemasangan pajak, dan penyiapan. Semua biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi dalam saldo rekening aset. Alasan penggunaan penilaian biaya historis terutama terkait dengan objektivitas. Penilaian biaya historis pada aset pabrik, jika diterapkan secara konsisten, biasanya tidak menghasilkan distorsi yang serius. Bagian ini mempertimbangkan beberapa kekhawatiran khusus yang timbul saat menilai aset.
Selanjutnya, valuing natural resources. Sumber daya alam juga disebut aset habis. Adalah hak untuk mengekstraksi atau mengkonsumsi sumber daya alam. Contohnya adalah hak beli atas mineral, kayu, gas alam, dan minyak bumi. Perusahaan melaporkan sumber daya alam dengan biaya historis ditambah biaya penemuan, eksplorasi, dan pengembangan. Selain itu, seringkali ada biaya substansial setelah penemuan sumber daya alam yang dikapitalisasi dalam neraca dan baru dibebankan saat sumber daya tersebut kemudian diambil, dikonsumsi, atau dijual. Perusahaan biasanya mengalokasikan biaya sumber daya alam selama total unit cadangan yang tersedia yang diestimasi. Proses alokasi ini disebut sebagai depleksi. Selanjutnya, depreciation. Yang pertama ada rate of depreciation. Salah satu prinsip dasar dalam penentuan pendapatan adalah bahwa pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung sebagian proporsional dari biaya aset tersebut. Depresiasi adalah alokasi biaya dari aset pabrik dan peralatan atau tanah tidak didepresiasi selama umur manfaatnya. Meskipun ditambahkan kembali dalam laporan arus kas sebagai pengeluaran non-kas, depresiasi tidak menyediakan dana untuk penggantian aset. Ini adalah salah satu kesalahpahaman umum. Pendanaan untuk pengeluaran modal dicapai melalui arus kas operasional dan kegiatan pembiayaan. Tingkat depresiasi tergantung pada dua faktor. Ada useful life dan allocation method. Useful life atau umur manfaat bervariasi secara signifikan. Asumsi mengenai umur manfaat aset didasarkan pada kondisi ekonomi, studi rekayasa, pengalaman, dan informasi tentang sifat fisik dan produktif aset. Kerusakan fisik adalah faktor penting yang membatasi umur manfaat dan hampir semua aset tunduk padanya. Frekuensi dan kualitas pemeliharaan mempengaruhi kerusakan fisik. Pemeliharaan dapat memperpanjang umur manfaat, namun tidak dapat memperpanjangnya secara tak terbatas. Faktor pembatas lainnya adalah keusangan, yang mempengaruhi umur manfaat melalui perkembangan teknologi, pola konsumsi, dan kekuatan ekonomi. Keusangan biasa terjadi ketika pengembangan teknologi membuat suatu aset menjadi tidak efisien sebelum usia fisiknya selesai. Keusangan luar biasa terjadi ketika terjadi perubahan revolusioner atau pergeseran drastis dalam permintaan. Peralatan teknologi tinggi terus-menerus tunduk pada keusangan cepat. Integritas, depresiasi, dan pendapatan penentuannya bergantung pada perkiraan yang cukup akurat dan revisi tepat untuk waktu mengenai umur manfaat. Idealnya, perkiraan dan revisi ini tidak dipengaruhi oleh insentif manajemen terkait waktu pengakuan pendapatan. Yang kedua adalah allocation method. Begitu umur manfaat aset ditentukan, pengeluaran depresiasi berkala tergantung pada metode alokasi. Depresiasi bervariasi secara signifikan tergantung pada metode yang dipilih. Kita mempertimbangkan dua kelas metode yang paling umum, lurus dan dipercepat. Selanjutnya pada poin kedua ada depletion. Depresiasi adalah alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat ekstraksi atau produksi. Perbedaan antara depresiasi dan deplesi adalah bahwa depresiasi biasanya merupakan alokasi biaya suatu aset produktif seiring berjalannya waktu. Sedangkan deplesi adalah alokasi biaya berdasarkan unit eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, minyak mineral, atau kayu.
Depresi bergantung pada produksi. Lebih banyak produksi menghasilkan lebih banyak biaya depresi. Sebagai ilustrasi, jika deposit biji berharga 5 juta dolar dan mengandung sekitar 10 juta ton yang dapat diperoleh kembali, maka tingkat depresi per ton biji yang ditambang adalah 0,5 dolar. Produksi dan penjualan 100.000 ton menghasilkan biaya depresi sebesar 50.000 dan saldo bersih pada akun aset pada akhir tahun sebesar 4,5 juta dolar. Analisis kita harus menyadari bahwa seperti depresi dapat menimbulkan komplikasi seperti keandalan atau ketiadaan estimasi sumber daya yang dapat diperoleh kembali. Perusahaan harus meninjau estimasi ini secara berkala untuk memastikan estimasi tersebut mencerminkan semua informasi. Selanjutnya, impairment. Aset pabrik dan sumber daya alam umumnya didepresiasi selama umur manfaatnya. Depresiasi didasarkan pada prinsip alokasi, artinya biaya aset jangka panjang dialokasikan ke berbagai periode ketika aset tersebut digunakan. Tujuan dari depresiasi adalah penentuan pendapatan. Ini merupakan metode untuk mencocokkan biaya aset jangka panjang dengan pendapatan yang dihasilkan dan penggunanya. Penting untuk diingat bahwa depresiasi bukanlah suatu latihan penilaian. Dengan kata lain, nilai tercatat dari aset yang didepresiasi, yaitu biaya aset dikurangi akumulasi depresiasi, tidak dirancang untuk mencerminkan nilai aktual saat ini dari aset tersebut. Selanjutnya, analyzing depreciation and depletion. Kebanyakan perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang dalam kegiatan operasional mereka. Dan dalam kasus seperti ini, depresiasi biasanya merupakan beban utama. Manajer membuat keputusan mengenai dasar yang bisa didepresiasi, umur manfaat, dan metode alokasi. Keputusan ini dapat menghasilkan beban depresiasi yang berbeda secara substansial. Analisis kita harus mencakup informasi tentang faktor-faktor ini baik untuk menilai pendapatan secara efektif maupun untuk membandingkan analisis pendapatan perusahaan. Salah satu fokus dari analisis adalah pada revisi umur manfaat aset. Meskipun revisi seperti itu dapat menghasilkan alokasi biaya yang lebih dapat diandalkan, analisis kita harus mendekati revisi tersebut dengan kehati-hatian. Karena revisi semacam ini kadang digunakan untuk mengalihkan atau menghaluskan pendapatan selama periode tertentu. Kualitas informasi dalam laporan tahunan mengenai metode alokasi bervariasi secara luas dan seringkali kurang lengkap dibandingkan dengan pengungkapan dalam penyampaian SEC. Informasi yang lebih rinci biasanya mencakup metode atau metode depresiasi dan rentang umur manfaat untuk berbagai kategori aset. Namun, informasi ini memiliki manfaat terbatas. Sulit untuk menyimpulkan bahwa hal dari metode alokasi yang digunakan tanpa informasi kuantitatif tentang sejauh mana penggunaannya dan aset yang terpengaruh. Informasi dasar tentang rentang umur manfaat dan metode alokasi hanya sedikit memberikan kontribusi pada analisis kita. Lalu ada pengungkapan tentang dampak dari kemungkinan perbedaan ini tidak selalu memadai. Pengungkapan ini mencakup informasi tentang beban depresiasi di bawah alokasi alternatif. Jika sebuah perusahaan mengungkapkan pajak tangguhan yang dihasilkan dari depresiasi dipercepat untuk tujuan pajak, analisis kita dapat memperkirakan tambahan depresiasi akibat percepatan dengan membagi jumlah pajak tangguhan dengan tarif pajak saat ini. Selanjutnya ada analyzing impairments. 3 isu analisis yang timbul terkait dengan penurunan nilai adalah: yang pertama, menilai kelayakan jumlah penurunan nilai. Yang kedua, menilai kelayakan waktu penurunan nilai. Dan yang ketiga, menganalisis efek penurunan nilai terhadap pendapatan. Menilai kelayakan jumlah penurunan nilai adalah tugas analisis yang paling sulit. Menilai waktu penurunan nilai juga penting. Penting untuk mencatat apakah perusahaan mengambil penurunan nilai tepat waktu atau menunda penurunan nilai. Sekali lagi, perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri dapat membantu. Selain itu, perlu dicatat apakah sebuah perusahaan melakukan pengelompokan penurunan nilai besar-besaran
dalam suatu periode sebagai bagian dari strategi manajemen pendapatan atau big bet. Selanjutnya ada intangible asset yang akan dipresentasikan oleh teman saya Irfan. Ya, selanjutnya ada intangible asset. Intangible asset adalah aset non-fisik yang tidak memiliki substansi fisik namun memiliki nilai ekonomi. Aset ini bersifat jangka panjang dan umumnya berkontribusi pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Berbeda dengan aset berwujud seperti bangunan atau mesin, aset tidak berwujud bukanlah objek fisik. Sebaliknya, mereka mewakili hak istimewa atau sumber daya ekonomi yang memberikan keunggulan kompetitif atau memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Ya, ada beberapa jenis umum intangible asset. Yang pertama ada goodwill, patents, trademarks, copyright, trade secret, franchise, customer list, license and permits, software, contracts, and agreement. Next. Selanjutnya ada accounting for intangibilities, terbagi menjadi 3 bagian. Ada identifiable intangibles, unidentifiable intangibles, amortization of intangibles. Next. Selanjutnya ada intangible intangibles, adalah aset tak berwujud yang secara terpisah diidentifikasikan dan terkait dengan hak atau hak istimewa tertentu, memiliki periode manfaat terbatas, calonnya termasuk paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Perusahaan mencatatnya dengan biaya dan amortisasi selama periode manfaatnya. Penyusutan seluruh biaya intangible dapat diidentifikasi saat akuisisi dilarang. Berikutnya ada karakteristik dari identifiable intangibles. Pertama ada identifikasi terpisah. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi bersifat unik dan dapat identifikasi secara terpisah dari aset lain. Kedua ada hak atau hak istimewa tertentu. Aset tak berwujud ini terkait dengan hak atau hak istimewa tertentu seperti hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang atau perlindungan kekayaan intelektual melalui paten. Tiga ada periode manfaat terbatas. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan memiliki masa manfaat yang terbatas dan manfaat ekonominya diharapkan dapat direalisasikan selama periode tertentu. Selanjutnya ada yang keempat ada dicatat dengan biaya. Perusahaan pada awalnya mencatat aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dengan biaya akuisisi yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan. Yang kelima ada amortisasi. Biaya aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan selama sistematis dibebankan selama masa manfaatnya melalui proses amortisasi. Next. Selanjutnya ada unidentifiable intangibles. Unidentifiable intangibles adalah aset yang dikembangkan secara internal atau dibeli tetapi tidak dapat diidentifikasi dengan seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contohnya adalah goodwill. Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan atau segmen lain, perlu mengalokasi jumlah yang dibayarkan untuk semua aset yang dapat diidentifikasi, termasuk intangible yang dapat diidentifikasi dan kewajiban sesuai dengan nilai pasar adil mereka.
Kelebihan yang tersisa setelah alokasi ini dialokasikan ke aset intangibles yang tidak dapat diidentifikasi yang disebut goodwill. Selanjutnya ada karakteristik dari unidentifiable intangibles. Pertama ada tidak ada pemisahan. Aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi atau unidentifiable intangibles tidak dapat dipisahkan secara individu atau dijual. Kedua ada periode manfaat yang tidak terbatas. Aset unidentifiable intangible seringkali terkait dengan masa manfaat yang tidak terbatas karena manfaat ekonominya diharapkan akan terus berlanjut tanpa batas tertentu. 3 ada goodwill. Goodwill adalah contoh utama dari aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Ini mewakili kelebihan dari harga pembelian atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis. Yang keempat ada alokasi dalam kombinasi usaha. Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, harga pembelian dialokasikan ke semua aset dan kewajiban yang diidentifikasi. Jumlah yang tersisa dialokasikan ke goodwill. Yang terakhir ada pengujian impairment. Alih-alih amortisasi, aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi, terutama goodwill, tunduk pada pengujian penurunan nilai berkala. Jika nilai wajar unit pelaporan atau turun di bawah jumlah tercatatnya, penurunan nilai diakui. Next. Selanjutnya ada amortization of intangibles. Mengacu pada proses penyaluran biaya dari aset tak berwujud selama masa manfaat atau masa hukumnya. Berbeda dengan aset berwujud seperti bangunan atau mesin yang didepresiasi, aset tak berwujud diamortisasi. Proses amortisasi mencerminkan konsumsi atau berakhirnya secara bertahap manfaat ekonomi dari aset tak berwujud tersebut. Selanjutnya ada poin-poin dari amortization of intangible. Pertama ada identifikasi aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang tunduk pada amortisasi biasanya dapat diidentifikasi dan memiliki masa manfaat terbatas. Contohnya termasuk paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Yang kedua ada alokasi biaya. Biaya akuisisi atau pengembangan aset tak berwujud disebar selama masa manfaat yang diestimasikan. Proses ini melibatkan penentuan metode amortisasi dan periode yang tepat. Yang ketiga ada metode amortisasi. Metode amortisasi umum meliputi amortisasi lurus dan amortisasi dipercepat. Amortisasi lurus mengalokasikan biaya aset tak berwujud secara merata selama masa manfaatnya. Sementara metode dipercepat memuat biaya amortisasi di tahun-tahun awal, mengakui lebih banyak biaya di tahun-tahun awal. Ada masa manfaat. Masa manfaat. Penentuan masa manfaat dari aset tak berwujud penting untuk menghitung biaya amortisasi tahunan. Masa manfaat dapat bersifat terbatas atau tidak terbatas. Yang terakhir ada periode amortisasi. Periode amortisasi adalah waktu selama biaya aset dialokasikan. Ini didasarkan pada masa manfaat yang diestimasi dari aset tak berwujud. Next. Selanjutnya ada analyzing intangibles. Analisis seringkali mendekati aset tak berwujud dengan
skeptisisme ketika memeriksa laporan keuangan, mengaitkannya dengan peningkatan risiko. Untuk berhati-hati dan memahami secara mendalam saat mengevaluasi aset tak berwujud seringkali merupakan salah satu aset paling berharga bagi suatu perusahaan, dan valuasinya dapat tunduk pada penilaian signifikan. Pemeriksaan atas goodwill mengungkapkan skenario menarik. Karena goodwill hanya dicatat saat akuisisi, sebagian besar kemungkinan besar ada di luar neraca. Namun goodwill pada akhirnya mempengaruhi laba luar biasa. Jika laba luar biasa tidak terlihat, maka goodwill, baik diperoleh atau tidak, mungkin memiliki nilai yang sedikit atau bahkan tidak ada. Sebagai contoh, pertimbangan insiden Viacom yang melaporkan penghapusan goodwill. Analisis terhadap aset tak berwujud selain goodwill juga harus memperhatikan diskresi manajemen dalam amortisasi. Karena amortisasi yang lebih rendah dapat meningkatkan laba yang dilaporkan. Manajemen mungkin memperpanjang periode amortisasi melebihi periode manfaat aktual. Dapat dengan cukup yakin mengasumsikan bahwa kemungkinan ada kecenderungan untuk menggunakan tingkat amortisasi lebih rendah. Penyesuaian terhadap tingkat ini dapat dilakukan dengan informasi yang dapat diandalkan mengenai periode manfaat aset tidak berwujud. Dalam analisis aset tak berwujud, kesiapan untuk membentuk perkiraan sendiri mengenai valuasinya sangat penting. Penting untuk diingat bahwa goodwill tidak memerlukan amortisasi dan auditor menghadapi tantangan dalam menilai aset tak berwujud, terutama goodwill. Menilai nilai berkelanjutan dari aset tak berwujud yang diamortisasi terutama kompleks bagi auditor. Next. Selanjutnya ada unrecorded intangibles and contingencies. Unrecorded intangibles and contingencies merujuk pada aspek-aspek khusus dalam pelaporan keuangan perusahaan yang melibatkan item-itemnya yang pada awalnya tidak dicatat dalam neraca karena ketidakpastian atau sifat kontingensi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Yang pertama ada unrecorded intangibles. Unrecorded intangibles adalah aset tak berwujud yang tidak diakui atau dicatat dalam neraca perusahaan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti pengembangan internal, akuisisi yang tidak memenuhi kriteria pengakuan, atau kesulitan inheren dalam menetapkan nilai yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada contohnya contoh pertama, aset tak berwujud yang dikembangkan internal. Aset tak berwujud seperti teknologi properti atau perangkat lunak yang dikembangkan secara internal mungkin tidak dicatatkan pada awalnya karena tantangan dalam menentukan nilai wajar yang dengan dapat diandalkan. Contoh kedua ada hubungan pelanggan yang belum diungkapkan. Jika perusahaan memiliki hubungan pelanggan yang bernilai namun tidak secara resmi didokumentasikan atau diakui, hal ini mungkin tetap tidak tercatat dalam neraca. Contoh ketiga ada merek yang belum teridentifikasi. Jika perusahaan memiliki merek dengan nilai yang signifikan yang belum diidentifikasi atau dievaluasi secara resmi, mungkin tidak dicatatkan sebagai aset tak berwujud. Yang selanjutnya ada contingencies.
Kontingensis mengacu pada ketidakpastian atau peristiwa-peristiwa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi di masa depan. Ini adalah potensi kewajiban atau aset yang bergantung pada hasil dari peristiwa-peristiwa masa depan yang tidak pasti. Ketidakpastian dikategorikan menjadi 3 jenis. Pertama ada mungkin terjadi, mungkin terjadi, dan sangat tidak mungkin terjadi. Selanjutnya contohnya. Contoh pertama, perselisihan hukum. Klaim hukum potensial terhadap perusahaan yang tidak pasti dalam hal hasil dan dampak keuangan potensialnya. Contoh kedua ada kewajiban garansi. Sebuah perusahaan mungkin memiliki kewajiban kontingen terkait garansi produknya, di mana biaya aktual akan bergantung pada klaim di masa depan. Next. Selanjutnya ada asset revaluation under IFRS. Di Amerika Serikat, aset operasional baik berwujud maupun tidak berwujud dilaporkan dalam neraca dengan nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai pasar. Biasanya aset dilaporkan dengan nilai historisnya dikurangi akumulasi penyusutan. Namun, semua aset secara berkala diperiksa untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai dan dapat diturunkan nilainya ke nilai wajar jika terjadi penurunan nilai. GAAP tidak memperbolehkan peningkatan nilai suatu aset dalam keadaan apapun. IFRS mengambil langkah besar dari tradisi konservatisme yang telah lama berlaku ini. Di bawah IFRS, sebuah perusahaan dapat memilih untuk melaporkan kelas aset operasional baik berwujud maupun tak berwujud menggunakan model revaluasi. Model revaluasi memungkinkan perusahaan untuk secara berkala menilai kembali aset yang melaporkannya dengan nilai wajar. Bahkan nilai yang dinilai kembali lebih tinggi daripada nilai terdepresiasi dari aset tersebut. Next. Selanjutnya ada accounting treatment, terbagi menjadi 2, yaitu reversal of prior impairment dan yang kedua revaluation model. IFRS memungkinkan peningkatan nilai aset dalam 2 situasi terpisah. Pertama, perusahaan diizinkan untuk menilai kembali aset mereka di atas biaya historis yang sudah terdepresiasi melalui penciptaan surplus penilaian kembali. Kedua, perusahaan diizinkan untuk membalikan penurunan nilai sebelumnya selama nilai yang dibalikan tidak melebihi biaya historis yang sudah terdepresiasi. Meskipun kedua ketentuan ini memungkinkan peningkatan nilai aset, mereka berbeda dalam rinciannya. Sehingga kita akan mengkaji keduanya secara terpisah. Yang pertama ada reversal of prior impairment. Dalam IFRS, penurunan nilai sebelumnya dapat dibalikkan baik untuk aset berwujud maupun tidak berwujud. Jika nilai aset mengalami penurunan nilai meningkat kemudian. Pembalikan ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Pertama, pasar bisa mengubah penurunan sebelumnya dalam nilai suatu aset. Misalnya nilai properti mungkin pulih setelah penurunan singkat. Kedua, kondisi bisnis yang telah merugikan nilai pakai suatu aset dapat membaik
pada tanggal kemudian. Ketiga, perusahaan mungkin menemukan penggunaan alternatif untuk suatu aset sehingga meningkatkan nilai pakai. Jika perusahaan menentukan bahwa nilai wajar dari aset yang mengalami penurunan nilai telah meningkat kemudian, maka perusahaan akan membalikkan penurunan nilai sebelumnya. Perlu dicatat bahwa nilai tercatat yang sudah dinilai kembali tidak dapat melebihi biaya historis yang sudah terdepresiasi saat membalikkan penurunan nilai sebelumnya. Yang kedua ada revaluation model. IFRS memperbolehkan perusahaan untuk menaikkan nilai tercatat aset jangka panjang bahkan di atas biaya historis yang sudah terdepresiasi. Untuk melakukan ini, perusahaan harus mengadopsi model revaluasi untuk seluruh kelas aset yang dimiliki oleh aset tertentu tersebut. Di bawah model revaluasi, perusahaan perlu memperkirakan nilai wajar dari semua aset dalam kelas yang diadopsi secara berkala dan terus-menerus, menaikkan atau menurunkan nilai aset untuk mencerminkan nilai wajar saat ini. Model revaluasi mengimplikasikan bahwa aset akan selalu dilaporkan dengan nilai wajar mereka dalam neraca. Revaluasi berkala ini akan terjadi melalui penciptaan surplus penilaian kembali. Surplus penilaian kembali adalah jumlah dengan mana nilai tercatat suatu aset dalam neraca melebihi biaya historisnya. Ini dimasukkan ke dalam ekuitas pemegang saham sebagai pos terpisah. Keuntungan atau kerugian dari revaluasi berkala ini tidak akan dimasukkan ke dalam laba bersih untuk periode tersebut. Sebaliknya, keuntungan atau kerugian ini akan disesuaikan langsung dengan ekuitas melalui inklusi dalam pendapatan komprehensif periode tersebut. Next. Selanjutnya ada Revaluation Disclosure. Dalam standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS, penilaian kembali aset melibatkan penyesuaian periodik terhadap nilai tercatat dari beberapa aset tertentu untuk mencerminkan nilai wajar mereka. Pengungkapan yang terkait dengan penilaian kembali penting untuk memberikan transparansi dan memahami dampak penyesuaian ini terhadap posisi keuangan perusahaan. Persyaratan pengungkapan spesifik dijelaskan dalam IAS 16 tentang properti pabrik dan peralatan dan IAS 338 tentang aset tidak berwujud. Berikut ada kunci terkait dengan Revaluation Disclosure. Berikut adalah persyaratan pengungkapan kunci terkait dengan penilaian kembali dalam IFRS. Yang pertama ada kebijakan penilaian kembali. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi mereka untuk penilaian kembali aset. Ini mencakup informasi tentang kelas aset yang tidak dinilai kembali, frekuensi nilai kembali, dan metode yang digunakan untuk menentukan nilai wajar. Kedua ada tanggal penilaian kembali. Tanggal penilaian kembali terakhir harus diungkapkan. Informasi ini membantu pengguna laporan keuangan memahami waktu penilaian kembali dan relevansi dari nilai wajar yang dilaporkan. 3 ada surplus penilaian kembali. Untuk setiap kelas aset
yang dinilai kembali, perusahaan harus mengungkapkan jumlah surplus penilaian kembali yang merupakan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat. Keempat ada kerugian atau pembalikan penurunan nilai. Jika ada kerugian atau pembalikan penurunan nilai yang terkait dengan aset yang dinilai kembali, sifat dan jumlah kerugian atau pembalikan tersebut harus diungkapkan. Ini mencakup informasi tentang peristiwa atau kondisi yang menyebabkan penurunan nilai atau pembalikan. Selanjutnya ada teknik penilaian dan input. Perusahaan harus mengungkapkan teknik penilaian dan input penting yang digunakan untuk menentukan nilai wajar. Informasi ini meningkatkan transparansi dari proses penilaian kembali dan memungkinkan pengguna menilai kehandalan pengukuran nilai wajar. Next aja. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.